Ini satu-satunya podcast untuk pertama kalinya yang gue sendiri yang minta untuk mengundang orang ini. Karena gue nonton videonya di TikTok, sedih, hampir nangis, deg-degan, penuh pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gue Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kali ini gue bareng Amanda. Amanda, halo. Hai. Aku tuh nonton dirimu di TikTok. Ya. Gak tahu ya, FYP aku kenapa ada dirimu. FYP gue tuh biasanya kan ya cewek joget-joget. Tidak dong. Kan biasanya Habib juga sama ya, FVP gitu ya. Tidak, itu jokes. Anda jangan Kirain. Jadi FYP-nya kan biasanya tuh kalau gue tuh kayak ceramah atau film-film spoiler yang bahkan segmented, sudah temanya survival. Karena gue nontonnya biasanya film-film survival. Terus ya pokoknya gue kan sangat aware kepada algoritma. Ya. Jadi gue tuh kalau YouTube, kalau algoritmanya udah geser dikit, gue bikin akun baru. Bukan akun jeda nulis ya, maksudnya akun gue buat nonton. Begitu juga TikTok, gue jagain betul, biar nggak nyasar kemana-mana yang tidak gue butuhkan atau tidak gue inginkan, apalagi yang kontraproduktif buat mental gue, buat spiritualitas gue, intelektualitas gue jauh itu. Nah ini entah kenapa muncul FYP-nya lu. Gue pertama aneh, karena gue gak pernah nonton FYP yang model begitu, kayak tanya jawab gitu, yang di jalanan. Nah ini kayak ada akunnya nih ya. Sorry, jadi akunnya itu Richard Silalahi. Dia orang yang kribo tuh. Terus dia itu kayak pasang papan, bikin gue bangga dapat 200.000. Iya, betul. Iya kan? Ya. Kenapa kesana? Karena kalau cuman cepet bisa pinjem ke teman. Kalau 200.000 kayaknya susah. Jadi akhirnya ketemu dengan Amanda tuh. Dan boom gitu. Kok bisa muncul di gua? Oh ternyata ini yang bikin muncul. Karena emang dalam banget ceritanya Amanda. Nah intinya Amanda nih membuka ceritanya dengan masa lalunya yang traumatis ya. Yep. Amanda ya. Betul. Gimana tuh ceritanya Amanda? Jadi kan umur aku baru mau masuk SD, kurang lebih 6 tahun, mau 7 tahun. Belum ulang tahun ya itu ya. 2012 Papa meninggal dengan cara depan aku. Di depan dirimu? Iya. Aku melihat proses yang dari Papa gantungin talinya sampai Papa yang Wow. Ya, gitu. Tungguin kasih waktu gue untuk Jangan sedih. Bukan sedih sih, kayak lebih ke ini belum fase sedihnya, ini masih fase shocknya deh. Itu oke, kita next aja langsung. Berarti lo melihat itu kemudian di umur 6 sampai 7 tahun tuh kira-kira. Wow, lu kuat banget sih. Dan bodohnya di situ tuh kayak kenapa nggak bisa ngelarang Papa untuk melakukan hal itu? Nggak bodoh sih, emang itu kondisi yang susah. Bahkan mungkin lu nge-freeze sih. Udah nangis sih keadaannya dari pas nge-freeze nggak tubuh lo? Ya nge-freeze. Iya kan. Tapi udah nangis gitu. Iya, beberapa kasus pemerkosaan aja kalau ada yang bilang kenapa gak ngelawan, itu ada kondisi mental yang menyebabkan si perempuan itu nge-freeze. Jangankan itu, serius gue maksudnya mental dan tubuh gue tuh langsung kayak menyesuaikan diri dengan apa yang disampaikan pertama kali sama Amanda lo. Oke. Terus lu gak bisa ngapa-ngapain tuh? Gak bisa ngapa-ngapain. Dan kayak gimana ya? Aku mikir ya udah itu tindakan Papa, terus bodohnya itu, yang lebih bodohnya lagi ya, ditinggal tidur aja. Iya. Pada akhirnya orang-orang taunya yang nemuin Papa tuh Cici.
Soalnya Cici yang ngelihat Cici papa. ini siapa? Kakak perempuanku. Oh, oke. Kakak... lu Chinese ya? Iya. Oke. Ya, jadi Cici subuh-subuh itu keluar. Jadi kamar papa sama kamar Cici nyatu. Satu kamar. Aku sama mama nyatu satu kamar. Nah, Cici mau keluar kamar, itu papa ngegantung keadaannya. Jadi kan kayak Cici duluan dekan yang ngelihat gitu. Jadi orang-orang taunya tuh Cici yang tahu pertama. Iya. Kapan akhirnya mereka tahu bahwa lu yang melihat pertama sebenarnya? Kemarin pas bikin video itu. Oh, serius? Karena ya udah. Sebelumnya itu jadi rahasia diri lu sendiri. Lu gak pernah cerita ke siapapun? Enggak. Wow. Kenapa kemarin lu tiba-tiba cerita itu? Itu kan kayak di taman, di depan banyak orang, di videoin. Kenapa lu tiba-tiba bercerita dan sorry ya, dengan sangat enteng loh. Itu cerita yang wow. Tapi dia enteng banget ceritanya, lancar banget ceritanya. Karena ya udah berlalu juga. Mau gimana? Itu berapa tahun yang lalu? 2012 berarti. Oh, berarti 11 tahun yang lalu. Yap, sekitar. Ya, tapi kan untuk pertama kalinya lu cerita ya. Jadi papa yang aku rasa ya. Papa melakukan itu karena dia membebani adiknya. Jadi papa tuh 7 bersaudara. Papa anak pertama. Anak kedua tuh om aku. Bisa dibilang paling sukses, paling kaya raya. Jadi papaku tuh sakit kanker usus stadium akhir. Oke. Sampai yang benar-benar dirawat di rumah sakit gitu kan. Dan rumah sakit swasta. Karena Jonggol tuh pelosok kan. Dan nggak pakai BPJS udah pasti. Nggak pakai BPJS. Dan itu mahal. Iya, kan? Gitu kan. Jadi mungkin karena papaku anak pertama tapi dia membebani adiknya gitu. Padahal seharusnya dia yang mengcover mungkin ya. Gitu kan. Makanya dia memilih untuk kayak ya udah gitu. Cut aja hidupnya gitu kan. Daripada terus-terusan kayak gitu kan. Dan kenapa gua akhirnya seneng ngundang Amanda karena dia kan guru nih. Dia pengen memberikan kontribusi yang besar bagi banyak orang melalui sekolah, khususnya tentang Buddhisme ya, kebudayaan lah, tentang agama Buddha. Nah makanya ketika gua undang, gua ngerasa ya udah ini emang tegak lurus dengan visi hidup dia yang ingin menyebarkan nilai-nilai kebaikan dari Buddha kepada banyak orang. Biasanya ke murid-muridnya aja, sekarang melalui podcast ini ke banyak orang. Dan menurut gue semua yang disampaikan Amanda, walaupun perspektifnya Buddhis, itu layak untuk kita konsumsi apapun agama kita. Misalnya bagi gue yang Muslim ya, gue diajarkan untuk ambillah hikmah, ambillah pelajaran dari manapun kamu mendapatkannya, karena itu kata Nabi adalah harta karunia kamu. Jadi kayak gue kalau dari Islam tuh harta dari kerja ini itu, tapi kalau dari agama lain tuh kayak nemu nih harta karun nih gitu. Padahal gue gak nyari nih, karena kan gue nyarinya biasanya dari Quran, dari hadis gitu, dari ulama-ulama Islam gitu. Dan ini gaya lu bercerita di sana tuh memberikan kesan bahwa memang lu udah berdamai dengan keadaan ini, sehingga lu bisa menceritakan dengan bagus gitu. Sebenarnya untuk dibilang dengan berdamai dengan diri sendiri tuh, gue sendiri tuh nggak tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri gitu. Sampai detik ini pun kayak trauma masa lalu masih ada lah gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi, itu udah lewat juga. Lu sampai pernah ke psikolog atau psikiater nggak? Pernah, tapi nggak psikolog psikiater, polijiwa. Oke. Ya. Pernah, karena lu lagi drop banget waktu itu. Kan percobaan bunuh diri kan. Oh, lu pernah juga? Wow. Berapa kali? 6 kali, wow. Oke, lu sendiri sampai gitu ya? Tapi terakhir kapan, Manda? Terakhir 2022 Januari 2022. Oh, baru dong. Tapi itu benar-benar terakhir.
Dan sekarang lu ngerasa lu gak akan pernah mengulangi hal itu lagi? Nggak ada yang tahu. Iya sih, gak ada yang tahu. Tapi maksud gua, lu gak melakukan mitigasi untuk itu kan sesuatu yang serius ya. Gak kayak ya udah gua ke psikiater gitu agar gua dapat pengobatan gitu. Ke poli jiwa. Itu ke poli jiwa tuh karena percobaan bunuh diri keempat kayaknya. Dan akhirnya dapat obat. Ketahuan teman kan, udah sekarat, udah berumuran darah. Terus udah gitu temenku datang ke rumah, nemu aku tergeletak, dibawalah ke rumah sakit. Terus udah gitu ternyata F32, depression. Ya, terus udah gitu udah beberapa waktu sempat berobat ke poli jiwa, tapi ya enggak yang sampai ke psikiater dan psikolog kayak gitu. Cuman sampai ke poli jiwa, terus kayak minum obat. Itu obat gak sedikit seharinya. Banyak ya. Dan minumnya malam doang kan itu tuh. Itu kayak paling banyak yang aku konsumsi itu 9. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti aja gitu. Ya udah, emang pas awal-awal berhenti lebih gila lagi gitu. Iya. Ya udah bisa balik lagi gitu dengan imun yang sebelum minum obat. Ya walau masih sering kambuh sih. Iya. Dan ibu tapi masih ada? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Udah meninggal juga? Iya, meninggal juga. Tapi sakit biasa atau? Thalassemia. Apa itu thalassemia? Kelainan darah merah, jadi si darah merahnya nggak bisa produksi sendiri. Oh, kayak leukemia, cuman kalau leukemia darah putih makan darah merah kan? Kalau ini darah merahnya nggak bisa produksi sendiri. Jadi harus transfusi darah sebulan 2 kantung. Itu jauh setelah ayah? 7 tahun. Enggak sih, kayak 6 tahun gitu. Terus mama nggak adanya setelah papa 7 tahun. Berarti lo sekarang hidup sama kakak atau sendiri? Sama pihak keluarga dari papa. Adiknya papa, tanteku. Nah, gua ingin podcast ini perspektifnya itu positif dan konstruktif gitu, gak mau banyak ngegali aspek itunya. Yang gua pengen tahu, lu kok bisa udah seenteng itu bercerita, Manda? Kayak gimana ya? Kalau nggak dibuka juga, kalau dipendam sendiri makin gila gitu. Jadi ya udah. Lu mulai ceritain. Mulai cerita ke temen, pertamanya ke teman-teman deket. Ya ada Sasa sama Zahra kalau boleh disebut. Iya, Sasa sama Zahra. Ya. Lu gede sih pahalanya nerima cerita, serius nerima cerita Amanda, karena yang dibutuhkan oleh orang seperti Amanda itu adalah pendengar yang baik. Di awal tuh butuh pendengar yang baik. Ya. Pertama ke Caca sama Zahra. Terus emang kalau ke keluarga tuh nggak pernah. Karena ya gitu kan. Iya. Paham kan? Terus udah gitu Caca Zahra sampai kemarin di Taman Literasi itu bisa dibilang orang ketiga yang tahu cerita aku. Bukan orang, masyarakat bumi ketiga yang tahu, bukan orang. Jadi itu pertama kali yang ibarat kata go public lah ya. Nah, apa yang akhirnya lu rasain setelah semua orang tahu tentang itu, Manda? Lebih plong. Lebih enak ya? Iya, lebih enak. Soalnya kayak ya udah, soalnya kan udah keluar semua. Iya. Apa yang dipendam sama ini keluar semua kan. Terus sama kayak lebih seneng karena ternyata dapat feedback dari orang kan. Iya. Dan lu ngasih feedback yang gede ke orang sih, untuk dia bertumbuh, untuk dia bersyukur. Gua aja loh. Serius, gua itu jarang banget kayak ke-trigger segitunya. Gue sampai langsung tuh gue tuh langsung capture, belum selesai nonton lo. Gue capture, gue kirim ke Ajeng, produser podcast BTB itu. Pokoknya undang orang ini, kata gue. Karena ini orang yang gue bukan cerita masa lalunya yang bikin gue tertarik. Cerita seperti itu
gue gak pengen mengeksplorasi banyak. Itu hanya sebagai konteks dan latar belakang. Yang gue tertarik adalah si Amanda itu guru TK dan SD. Iya. Dan dia itu adalah seorang Buddhis dan Chinese. Nah ini BTB banget. Makanya gue langsung wah undang nih. Iya. Jadi lo guru TK dan SD? Iya, betul. TK dan SD. Walau belum punya ijazah S1 dalam pendidikan ya. Oh, lo terakhir apa pendidikan? SMA? SMP. Oh SMP? Iya. Nggak SMA lo? SMA tuh paket kan. Nah paket ijazahnya tuh keluar baru tahun depan. Oh, belum keluar. Belum keluar. Oke. Kenapa lo bisa jadi guru TK atau SD? Karena bisa dibilang rajin jadi guru pembina di wihara. Oh, di wihara. Awalnya guru pembina Iya. di wihara. Apa ngaji gitu? Kayak ngaji Enggak. weda gitu? Kan kayak kalau di Kristen kan ada sekolah minggu kan. Iya. Nah di Buddha juga ada sekolah minggu. Iya, kayak ngaji berarti kalau di Islam kan. Anda Tapi- kayaknya sangat tidak relate dengan Islam ya? Enggak, bukan ngaji Enggak. loh jadinya tuh. Oh, apa? Kayak ya ibadah Belajar. biasa. Oh, ibadah. Heeh. Lo ngajarin mereka ibadah. Heeh. Terus udah gitu Ini sama yang bikin orang susah login nih. Bercanda itu. Jadi ngajarin Buddha. ya ngajarin dan ngejaga lah bisa dibilang, karena bisa dibilang jadi tempat penitipan anak. Oh iya, kalau orang tuanya kerja. Ya. Oke. Terus udah gitu Lu biasanya ngajarin apa di sana? ngajarin semuanya tentang Tentang agama Buddha Buddha. pokoknya? Iya, Itu di dalam wihara. dalam wihara. Oke. Berarti lu nih sebenarnya seorang Buddhis yang taat ya. Maksudnya lu sampai nongkrongnya di wihara, nongkrong di M Block kayak lu di wihara. Bisa dibilang gitu karena pernah ikut pembinaan diri kayak menjadi bikuni. Oh, Botak. lu pantes sih emang jadi bikuni. Maksudnya emang orangnya tuh kuat, tenang. Ya pernah ikut penataran diri di Maribaya, Lembang, Bandung. Ya Selama berapa lama? 2 minggu. Oke. Ya. Di botak lo. Di Botak. Lu kenapa mau ikut itu? Pertamanya sih disuruh mama karena Mama lo Buddhis. mama Buddhis. Oke. Papa juga Buddhis sebenarnya. Oke. Lu juga dari lahir Buddhis sudah? Buddhis. Wow. Oke. Makanya lu disuruh mama awalnya. Tapi lu mau? Awalnya nggak mau. Karena Terus? kayak pesantren gitu loh. Iya. Nggak Terus? megang HP, nggak bisa dengerin musik, nggak boleh bersenandung. Banyak musik banget haram larang. juga di sana ya? Iya. Oh, kalau di saya masih ada yang menghalalkan loh. Emang ya? Iya. Bantai juga nggak boleh dengerin lagu. Oh, gak boleh dengerin lagu ya? Sebenarnya ada hukumnya gitu. Iya. Iya. Kemarin Bante Dira tuh cerita juga ada kayak 227 aturan untuk Bante. Iya. Nah, akhirnya kenapa lo mau? Mau nggak mau udah dianterin. Oh, dianterin. ya banyak sih ke pesantren juga gitu. Iya kan Pas jauh orang tuanya juga mau kan. pulang dipeluk, gak mau. Hah, masuk Anda ke sana. Iya kan karena Maribaya juga waktu itu umur aku baru kayak 9 tahun. Jadi kan Maribaya tuh masih kayak yang kebun banget gitu kan. Iya. Intinya tuh di antara bukit terus ada wihara itu. Oh, gua gak tahu sih. Oh, itu wihara di antara dua bukit gitu. Iya. Jadi kan kayak masih pelosok banget ya. Iya, kan orang Buddha emang suka gitu. meditatif gitu kan. Iya, jadi yang udah ditinggal mama mau gimana lagi, mau kabur kemana? Gak bisa juga kan. Terus 2 minggu. 2 Pas minggu. mau dicukur lebih parah lo, lebih gak mau tuh. Malah kan jadi ada yang silanya lebih rendah nih. Iya. Namanya sila Carini. Itu tuh cuma dipotong pendek. Oke. Dari rumah tuh dipotong pendek nih. Oke. Udah potong pendek kayak laki lah gitu kan. Terus udah gitu nyampe sana aku yang minta dibotakin. Kenapa? Enggak, Seharusnya pendek aja. harusnya lu. pendek aja. Karena lu silanya masih Ya, awal lah. ngambil yang awal banget Sila kan. tuh kayak kelas tingkatan lah ya, tingkatan. Gua betul. nggak tahu soalnya ya Bante Dira tuh sering cerita. Terus udah gitu kayak nggak tahu, kayak tiba-tiba pengen aja gitu buat dibotakin gitu kan. Terus udah gitu kayak ditanya kan, tapi kalau dibotakin nanti gini gitu kan. Terus udah gitu, Gini tuh apa?
Maksudnya pakai jubah kayak banteng yang digulung-gulung. Oh, harus udah itu konsekuensi kalau Iya, dibotakin. iya. Pakai jubah sendiri. Soalnya kan itu benar-benar diajarin untuk mandiri kan. Iya. Ya udah, pakai jubah sendiri, harus ini ini. Eh, Makan di bowl. Tahu Di bowl? bowl tuh apa? Kayak mangkok besar gitu Oke, terus? untuk seorang biku dan bikuni gitu. Terus udah Itu gitu kenapa mangkok besar? nggak besar-besar banget sih bowl itu. Bareng-bareng gitu? Enggak. Nggak, makan sendiri tapi semua makanan harus dimasukin ke situ. Oke. Jadi dicampur makannya. Terus aku mikir kayak Iya, yang biasanya persembahan dari masyarakat tuh. Iya betul. Ya, terus? Terus udah gitu aku bilang not bad. Nggak Aku apa-apa. bisa gitu kan. Terus udah gitu Vegan juga? enggak vegan. Karena kalau vegan itu dari lahir. Kayak biasanya keturunan kalau vegan tuh. Atau enggak kayak emang dari diri sendiri mau vegan gitu. Ya, kalau lo enggak. Enggak. Terus 2 minggu tuh di sana? 2 minggu. Terus mungkin karena mindset bocil. Terus? Jadi kan sama bikuninya dibilang kan untuk makan di bowl tuh harus dicampur semuanya. Susu strawberry itu harusnya nggak usah dicampur, aku campur. Oh, padahal itu minuman bukan makanan. Itu ya? minuman bukan makanan. Terus lo campur. Campur Lo makan semua tuh. sampai nangis-nangis. Lah, Karena Anda yang melakukan, Anda yang nangis. karena tuh nggak boleh disisain loh makannya. Iya, nggak boleh. Iya, jadi waktu di sana tuh ada satu piring kosong. Itu sebelum makan harus udah disisihin ke piring itu, ke piring kosong itu. Iya, kalau nggak pengen terlalu kenyang ya. Itu bisa disisihin awal. Ini nggak aku masukin semua, udah dimasukin sama susu strawberry juga. Iya. Nangis makan kayak, iya. aduh gimana dong, ini habis ini masih banyak gitu kan. Iya. Sampai yang udah kayak mau muntah sendiri gitu Iya, kan. iya. Tapi habis sih. Iya, ya baru kemarin gua ngobrol sama Bante Dira tuh soal itu. Emang nggak boleh walaupun hanya satu butir nasi. Iya, betul. Dan itu kan soal ini ya, tidak menyia-nyiakan rezeki dari Tuhan ya. Kalau di Islam tuh dibilang kalau satu butir aja tersisa itu jadi setan gitu. Maksudnya setan dalam diri kita karena mubazir. Nah, makanya lo akhirnya bisa ngajar di wihara tuh. Iya. Oh, kalau wihara gak pakai ijazah dong. Enggak. Ya, memang biasanya butuh tuh. Iya. Sama pengajian juga butuh. Ya udahlah, yang penting bisa jadi yang penting Iya, mau yang penting ngajari. mau. Berapa lama di wihara? Dari jujur jadi kan ada tingkatannya kan. Ada sekolah minggu, pemuda sama majelis. Nah, pas sekolah minggu tuh aku nggak aktif sama sekali. Kayak tiap hari Minggu jarang banget ke wihara, bisa dihitung pakai jari. Sampai akhirnya SMP kan udah masuk ke pemuda nih. Itu tuh pas masuk ke pemuda baru aktif. Benar-benar aktif mau ngajar gitu. Aktif ikut-ikut kegiatan di wihara, aktif jadi volunteer segala macam. Iya, dari situ. Tapi kenapa akhirnya bikuninya lo gak mau ya? Enggak. Kenapa tuh? Berat, belum nyampe ke situ. Itu karena makan tadi tuh. Udah memutuskan, saya tidak bikuni. Enggak gitu juga. Berat gitu ya? juga. Berat. Soalnya kan kalau bikuni dibandingkan, kalau Bante Dira kan 200 sekian. Kalau bikuni lebih tinggi lagi. Karena cewek ya. Iya. Yang paling berat apa? Nggak nikah. Enggak sih. Apa ya yang paling berat? Melepas kemelekatan kayaknya. Iya. Kan Iya. jadi seorang Iya kan biku sampai dan alis harus dipotong. Bayangin cewek motong alisnya tuh. Wow. Itu kayaknya saya nggak nikah gak apa-apa. Tapi jangan potong alis saya. Kalau bisa mau dilukis kan gitu. Terus jadi ngajar di mana? Di wihara tuh sebagai pemuda atau pemudi wihara lah ya. Iya, betul. Terus udah gitu ada anak didikku. Namanya Jason. Johansson. Namanya Johansson. Johansson ini punya mama dan ternyata mamanya tuh yang punya sekolahan sekarang aku kerja. Dan si ibu ini lagi waktu itu tuh nyari pekerja
bener-bener nyari guru agama Buddha kan. Terus udah gitu Johansen ngomong ke mamahnya kayak Cici ini aja mah suruh jadi guru gini soalnya sabar segala macam lah gitu kan ya. Di chat lah sama ibu itu gitu kayak ya mau nggak kerja gitu jadi guru. Berarti tapi sekolah swasta ya? Swasta, yayasan agama Buddha tapi terbuka untuk umum dia. Jadi ya. Oke. Ada yang Muslim murid lu? Ada. Yang Kristen juga ada ya? Ada. Oke. Lu guru agama Buddha? Guru agama Buddha, pendidikan agama Buddha. Terus udah berapa tahun tuh ngajar di sana? Belum ada setahun. Oh, belum ada setahun. Dan itu karena lu kayak tadi kata Jason tuh, penyabar. Kayaknya dia emang udah makan asam garam kehidupan. Walaupun nih ya, menurut gua ya Amanda nih walaupun usianya di bawah gua, jauh di bawah gua, tapi umurnya di atas gua. Umur tuh kan parameter kedewasaan. Terus jadi ngadepin murid lu ya enteng semua. Dengan masa lalu lu yang begitu. Jadi bisa dibilang gak pernah ada masalah sih dalam mengajar. Paling masalahnya tuh kayak takut memberikan informasi. Karena kan itu pendidikan agama Buddha kan. Kalau misalnya salah kan dosa sendiri gitu kan. Lebih ke takut di situ sih. Kesulitannya lebih di situ maksudnya. Oke. Jadi kalau untuk ngadepin anak-anak yang berisik, bandel segala macam, ya di wihara juga gitu kan. Apalagi di wihara anaknya lebih banyak. Dan lebih kayak kan itu informal ya kalau di wihara ya. Lebih anak-anak tuh kesana ngerasa ya gue gak harus taat ke aturan sekolah ini karena kayak gue ngaji dulu. Ngerasa kalaupun bolos, kalaupun telat itu ya gak apa-apa. Bukan sekolah formal kok gitu biasanya alasannya. Berarti guru tuh jadi kerjaan. Iya, jadi kerjaan. Kerjaan nomor 1. Dan lu berarti hidup dari sana? Bisa dibilang enggak ya? Enggak. Iya, gajinya di Gojek doang habisnya. Jadi habis di transport doang? Iya. Bahkan untuk makan aja gak cukup? Jajan ya paling cilok. Gajinya untuk cilok. Iya, soalnya kan lama-lama asam lambung naik. Punya GERD langsung jadi Gen Z Jaksel dia, gak dijonggol lagi. Jadi berarti hidup lo dari mana? Kalau gaji kan cuman berarti guru kan pengabdian jatuhnya kan, karena gajinya habis di Gojek. Itu pun Gojek untuk ngeguru, jadi guru. Iya. Untuk pergi ke sekolah. Iya, untuk pulang pergi dari sekolah. Berarti hidup dari? Masih dari Cici sama omku. Sama om ya. Iya. Oke. Emang guru di Indonesia itu. Aduh, nggak ikutan nih kesananya. Agak repot ya emang. Aduh. Gimana lu pengen masa depan kita jauh lebih baik, tapi lu gak berinvestasi kepada aset utama bagi masa depan yaitu guru. Menurut gua betul. Itu mimpi di siang bolong sih. Setelah masa lalu yang begitu, lu bisa survive ini. Menurut lu apa kekuatan lu, Amanda? Cici, karena aku ngerasa jadi aku tuh dari kecil bisa dibilang gak deket sama mama papa, gak begitu deket lah dibandingkan dengan Cici. Cici ini kakak ya? Iya, kakakku. Kalau kakakku ini lebih banyak merasakan kasih sayang. Karena dia umurnya jauh kan sama aku, bedanya 6 tahun. Jadi dia ditinggal papa pun pas SMP gitu. Jadi udah ngerasain lebih banyak kasih sayang dan dia lebih dimanja gitu dengan mama papa. Setelah gak adanya mama papa, aku ngerasa mental Cici tuh lebih jatuh dibandingkan aku. Iya, karena ditinggalkan orang yang tersayang yang dia udah ngerasain lama ya. Iya, betul. Jadi aku ngerasa aku harus backup Cici. Aku harus gantiin sosok mama papa untuk kakak lo. Ini apa mulia banget. Serius. Kalau di Islam itu putri Nabi Muhammad namanya Sayyidah Fatimah itu disebut Ummu Abi Hadiah, menjadi ibu bagi ayahnya yang itu Nabi Muhammad gitu. Itu satu komitmen moral yang sangat agung sih.
Lu berarti kan jadi ibu sekaligus ayah bagi cici lu. Iya, jadi kayak ngerasa masih punya tanggung jawab lah gitu. Kalau misalnya pas aku melakukan itu aku nggak ada, beneran udah gitu kepanggil Tuhan gitu kan. Cici mau sama siapa gitu. Pokoknya pengen terus mendampingi si cici. Karena lu sayang banget sama dia. Iya. Kenapa lu sayang banget sama dia? Karena sama kayak dia. Yang sisa aku punya cuma dia. Keluarga inti ya. Keluarga inti. Dia cuma punya aku cuma punya dia. Makanya lo sama dia harus terus saling menjaga. Lo gak serumah sama Cici sekarang? Cici ngekos. Dia kerja di Jakarta. Aku di Jonggol. Lo di Jonggol itu sekolahnya itu? Iya. Tempat kerja. Sekaligus tinggal di daerah sana? Dari kecil tinggal di daerah sana. Lahir di daerah sana. Gimana lo mengkondisikan diri lo dengan segala trauma itu, Amanda? Sehingga lo bisa kalau orang nggak tahu cerita Amanda, ya orang nggak akan menduga sih bahwa lo tuh punya masa lalu yang begitu, karena ya enteng aja kayaknya, bawaannya enteng aja. Masih seperti anak Jaksel pada umumnya. Walau anak jonggol ya. Iya, walaupun anak jonggol kayak enteng aja, ketawa-ketawa. Dan ya gimana ininya ngelolanya Amanda? Jadi ada ruang di mana yang kayak ya udah cuman aku yang tahu loh gitu. Cuman aku yang bisa keep sendiri. Ada ruang, dan ini cuman kayak 1%-nya, 99%-nya itu lo lihat gue happy gitu. Jadi sebisa mungkin nutup si 1% ini. Iya. Dan itu sebenarnya gak baik ya. Gak baik sih. Makanya ketika lu ceritain enak. Iya. Karena lebih gimana ya? Lebih gak bisa ngerasain sakit itu. Karena gak tahu harus bersikap kayak gimana akan rasa sakit itu loh. Karena emang dari kecil gak dibiasain untuk mengungkapkan rasa sakit aku sendiri. Kayak sama mama sama papa itu enggak. Jadi makanya kalau sekarang gitu ya, parenting emang harus banget gitu. Ya. Enggak cuman tentang anak, tapi harus tentang ayah dan ibu tuh berperan berat untuk seorang anak ke depannya kayak gimana. Jadi kalau misalnya ini sedikit boleh ngobrol? Betul, silahkan. Jadi kalau misalnya lo ngeluh anak lo kayak gini, pikir sendiri, kenapa bisa anak lo kayak gitu? Karena rumah berperan penting untuk seorang anak. Jadi kayak yang aku bilang tadi, di rumah tuh 99% anak ngerasa, sedangkan di luar 1%. Jangan sampai si 1% itu kembali di rumah. Betul. Jadi 99%-nya di luar rumah. Di luar rumah, betul. Iya. Gue setuju sih. Kalau di Islam tuh rumah itu kan harus jadi sakinah, tempat paling damai bagi kita, paling aman, paling nyaman, pokoknya paling damai. Nah, jadi itu juga yang kemudian lo komitmenkan kepada murid-murid lo. Jadi lo tuh betul-betul jadi guru tuh passion banget. Enggak, passionnya enggak di situ sih, tapi karena di Jonggol guru agamanya udah ada 2 sebenarnya di Jonggol tuh, guru agama Buddha, tapi udah pensiun. Tapi kan lo bisa aja nggak ngurusin agama Buddha di Jonggol. Iya sih, tapi kayak ngerasa punya tanggung jawab aja karena lahir dan besar di Jonggol gitu. Dan sebagai umat Buddha. Iya, ngerasa kayak masa mau mati gitu aja sih. Mereka bisa loh yang kayak pindah agama setelah yang gak ada yang ngajarin gitu. Iya. Kan kayak di sekolah-sekolah lain kayak ada tuh yang ikut ke agama Islam kan, ambil nilai di guru agama Islam gitu kan. Karena gak ada guru agama Buddha. Iya betul. Ya, gue ngerasa gak mau kayak gitu. Iya. Jangan sampai lah. Bener. Dan itu penting karena gue sering bilang gini, jangan sampai orang itu pindah agama hanya karena dia salah paham kepada agama sebelumnya. Karena ketika lo pindah agama itu karena lo udah tidak meyakini agama sebelumnya, bukan karena salah paham, tapi menurut lo
paham agama sebelumnya itu salah gitu. Tapi itu bukan agamanya yang salah, paham agama sebelumnya menurut lo udah salah. Baru lo pindah. Jangan hanya karena salah paham. Karena pindah agama itu artinya meninggalkan agama sebelumnya. Jangan sampai udah pindah agama masih baper sama agama sebelumnya kan. Iya, masih kepikiran. Saya hina-hina biar makin memuaskan diri saya bahwa saya pantas memilih agama yang baru. Padahal sebenarnya karena dia masih baper aja tuh sama agama sebelumnya. Banyak ya yang kayak gitu ya. Iya, banyak yang kayak gitu. Dan menurut gua agama Buddha itu emang kan tidak seperti agama Kristen yang memang gurunya banyak ya. Makanya perlu orang-orang seperti lu sih. Yeah. Gue setuju sih orang seperti Amanda nih emang jangan sampai login. Kalau login siapa yang mengajar jonggol? Kasihan jonggol itu. Yeah. Banyak murid Buddha di jonggol. Mayoritas. Oh mayoritas. Iya. Yeah. Oh di sekolah lo mayoritas. Di jonggolnya. Oh di jonggolnya ya? Iya. Oh jadi lo ngerasain juga vibes jadi mayoritas. Di jonggol. Nanti Dira saya ajak ke jonggol nanti biar dia merasakan jadi mayoritas enak loh. Boleh. Terus Buddha berpengaruh nggak buat ketahanan diri lo? Karena kan agama Buddha itu sering disebut sebagai agama masa depan. Di tengah orang pusing, nemu healingnya biasanya di Buddhis. Bahkan Buddhis itu sering kali udah jadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat modern kayak meditasi kan. Banyak kan orang Islam, orang Kristen tapi meditasi karena merasakan ketenangan gitu. Lu ngerasain itu nggak? Bahwa wah untung gua Buddha sehingga gua bisa bertahan. Ngerasain sih. Ngerasain. Iya, benar-benar ngerasa kayak oke, ternyata Buddha tuh sesimpel itu. Kalau yang gue rasain ya, kalau yang gue rasain tuh kayak Buddha sesimpel itu, nggak nuntut ini ono gono gini. Iya udah, selama lo berbuat kebaikan, selama lo nggak membunuh, nggak berbohong, nggak berbuat asusila, nggak mencuri, nggak minum dan mengkonsumsi barang-barang yang terlarang yang bisa menghilangkan kesadaran, itu ya udah fine aja. Intinya sadar pokoknya kalau Buddha ya. Ya, betul. Ya kan? Pokoknya kalau lu sadar, lu udah Buddha tuh berarti. Maksudnya udah sesuai dengan harapan agama Buddha. Makanya jadi semalam gua nongkrong sama Bante Dira tuh nginep di rumah semalam. Terus dia nyari apanya gitu. Lupa. Wah, berarti gak lagi Buddha nih kata saya. Lagi lupa, gak sadar dia. Kalau di Buddha sendiri, selain soal gak nuntut ini dan itu, meditasi itu lu lakuin gak? Meditasi untuk ngekuatin diri lu, Manda? Melakukan. Soalnya kan kalau misalnya di kayak psikolog dan kayak ada terapi butterfly terapi. Iya. Kalau gue meditasi terapinya. Iya. Jadi ada waktu di mana si emosi gue akan naik turun. Itu di mana kondisi kalau misalnya gue lagi sebisa mungkin pertamanya tarik napas dulu. Kan kalau meditasi ada meditasi meta bawana ya kalau gak salah tuh. Jadi fokusnya tuh di nafas masuk dan nafas keluar. Iya. Ya itu. Ada rumusnya malah tuh 2, 3, 4 apa gimana gitu kan ya. Jadi kayak ya udah belum mulai meditasi tapi udah meta bawana dulu. Fokus di nafas. Soalnya kan nggak bisa tenang kalau misalnya kerongkongannya ketutup kan. Iya. Meta bawana dulu, nafas masuk, nafas keluar. Ini kalau salah maaf ya. Enggak, iya kan lo juga bukan tokoh Buddha kan, umat Buddha doang. Ya kalaupun salah berarti cari apa yang dimaksud dari obrolannya. Boleh. Ya. Pokoknya pernah atur nafas lah. Atur nafas dulu sampai benar-benar udah tenang, baru meditasi. Dan meditasi tuh enggak yang cuman kayak duduk bersila. Bersila enggak usah. Tiduran pun bisa. Yang penting lo tenang. Refleksi. Ya. Dan meditatif. lo fokus dengan si nafasnya aja. Nafas masuk, nafas keluar gitu.
Ya, gitu sih. Iya. Jadi kalau intinya ya sadari lah. Kalau kata Bante Dira tuh, intinya sadari. Dan kalau di psikologi itu ada Viktor Frankl, tokoh psikologi kontemporer yang bikin satu teori namanya logoterapi, di mana agama itu akan berperan besar bagi kekuatan mental dan penyembuhan mental seseorang kalau memang orangnya itu emang agamis. Tapi kalau orangnya nggak agamis, justru agama bisa memperburuk keadaan. Karena dia ngerasa bahwa gue punya masalah kok, kemudian lu bawa Tuhan gitu. Banyak kok kayak gitu. Iya kan, justru menimbulkan trauma. Makanya penelitian 10 tahun di Columbia University itu bilang agama bisa berperan positif atau negatif terhadap masalah dan penguatan mental seseorang, tergantung dianya itu membuka diri atau menutup diri. Kalau menutup diri ya udah, berarti jangan dipaksa pakai agama. Nanti dia ngerasa gak nyambung. Sekaligus juga agamanya itu perspektifnya harus benar. Kalau perspektifnya Tuhan yang maha kejam ya gak masuk tuh. Tapi kalau perspektifnya Tuhan yang maha cinta, pengampun, pengayom, pemeluk, ya akan enak bagi si hambanya. Terus apa yang lu cita-citain sekarang, Amanda? Pengen memperluas hati anak-anak muda Buddhis khususnya untuk menjadi guru, karena sejarang itu guru agama Buddha. Dengan masa lalu gitu lu justru bertumbuh ya. Ini yang bikin gua ngundang lu gitu. Kan lu semacam dalam tanda petik ya, berhak untuk hancur kan. Berhak untuk ya udah have fun aja, gue butuh itu kok kan. Kalau Gen Z sekarang gitu kan, gue ini udah broken home jadi gue butuh have fun ini. Tapi lu memilih untuk healing yang positif, karena bahkan bertumbuh dan berkontribusi untuk Buddhis, untuk anak-anak. Karena udah pernah sempet coba untuk kayak gitu, nggak nemu enaknya di mana. Dan akhirnya berarti cara terbaik healingnya ya ini menurut lo? Ini dengan bertumbuh dan berkontribusi untuk orang lain. Ya, ikut-ikut volunteer agama Buddha, ikut kepengurusan segala macam, sampai dibilang sok sibuk segala macam. Ya, tapi emang di situ sibuknya gitu. Emang seharusnya manusia itu sibuk untuk orang lain. Anda jangan aneh-aneh sok sibuk. Gue juga gak ingin dan gak rela kalau lu tuh komen yang aneh-aneh di video atau di podcast ini, karena ini udah keren banget. Kalau lu komen aneh-aneh santai. Kadang kan ada orang itu gini udah lu nikmatin dan jadikan insight yang masuk buat diri lu gitu. Dan jadi tadi pertama ketemu si Amanda nih udah cengengesan aja ketemu gua, karena ternyata katanya lu udah nonton gua juga. Iya betul. Iya. Katanya kok bisa ada di sini, maksudnya kok bisa ngobrol sama gua. Nonton pas episode sama Bante berarti. Sama Bante, sama Mas siapa yang tatoan? Aku lupa namanya. Onat. Sama Mas Onat. Mas soalnya itu. Soalnya kayak ya lucu aja gitu. Pertama ngikutin yang itu kan, yang viral di TikTok ya, yang sadar gak? Oh, yang Bante itu. Ya, emang Bante Anda suka ngeprank orang buat jadi Buddha tuh. Karena umat kita sedikit ya. Iya. Saking sedikitnya sampai sudahlah. Ya, pertama nonton di situ kan, karena viral di TikTok, banyak selewat gitu kan. Sampai akhirnya kayak ngepoin sampai ke YouTube, nonton beberapa ya udah nyantol aja gitu. Dari lo yang viral di TikTok kemarin, akhirnya banyak insight positif ke lo? Insight positif banyak,
Tapi ada juga yang negatif. Itu orang Indonesia nih. Kenapa ya? Iya. Kenapa sih gak ngelihat sisi positif dari setiap orang gitu? Dan kemudian berfokus untuk numbuhin sisi positif itu. Kenapa sukanya itu cari-cari masalah, cari-cari salah gitu. Padahal kepada kegelapan yang jelas-jelas salah aja seharusnya lu bukan mengutuk, tapi ya menyalakan cahaya gitu. Apalagi ke sesuatu yang sebenarnya gak gelap, ngapain lu gelap-gelapin? Berarti otak sama hati lu aja yang gelap tuh. Iya kan? Iya betul. Aneh loh orang-orang tuh. Maksudnya gue tuh ketika nonton langsung malah pengen ngobrol nih sama Amanda nih. Dan ya bukan karena masa lalunya yang begitu, tapi gue ngelihat ini orang kuat banget gitu, kok bisa ya gitu. Kalau gue ngebayangin ya, kalau gue di posisi Amanda, ya udah gue have fun aja, gue berhak untuk hancur hidup gue, buat minum minuman keras, buat ya buat ngapain aja sesuka hati lo sebagai hiburan atas buruknya masa lalu gue yang pahit itu gitu. Tapi lu kan enggak gitu. Enggak. Makanya emang benar-benar sadar lu sih. Lu tuh emang Buddha banget kayaknya. Ya. Jadi ini sedikit cerita aja. Jadi seminggu setelah papa nggak ada, baru dikremasi. Kan anak papa perempuan semua kan. Jadi kalau misalnya di Buddha tuh, kalau misalnya anaknya perempuan semua harus dikremasi. Oh gitu. Tapi ada banyak aliran yang tidak mengikuti itu gitu. Tapi kebetulan mama, karena kan mama yang ngurusin kan pas kematian papa, mama tuh mengikuti itu gitu. Karena anaknya dua-duanya perempuan, nggak harus selalu mengurusi abu jenazah gitu kan. Karena kan kalau misalnya di Buddha kan abu jenazah tuh disimpan di rumah. Disimpan ya. Terus dihormati gitu ya. Ya, disembayangin gitu kan. Ceit Capgo kayak apa Ceit Capgo? Ya, Ceit Capgo. Terang bulan gelap. Oh ya, kayak jadi puasa kayak, juga kan? Makannya tuh mereka di saat sembayang Ceit Capgo gitu. Diundang pulang. Ceit Capgo. Diundang pulang gitu, disembayangin kayak ayo pulang ke rumah gitu. Ada ini gitu kan. Enggak sih, karena ribet juga mama mikirnya gitu kan, karena anaknya dua-duanya perempuan gitu. Suatu saat akan dibawa oleh lelaki gitu. Walaupun emang aku masih tinggal di Jonggol gitu sama suamiku nantinya, mama nggak mau ngerepotin anaknya gitu. Ya gitu. Dan lo emang udah nggak mau jadi ini ya, bikuni ya? Enggak sih. Enggak, udah memutuskan untuk enggak ya? Enggak. Tapi untuk menikah kayaknya enggak. Enggak menikah juga? Lah. Oh, lu memutuskan untuk enggak menikah? Tapi kalau misalnya keinginan untuk memiliki, kalau sekarang ya, keinginan untuk ya wajar lah, seumuran aku pengen punya pacar itu masih wajar kan? Wajar lah. Karena enggak dilarang juga kan di agamaku. Kalau di Islam kan mungkin dilarang gitu kan. Enggak, maksudnya lu gak pengen menikah tapi pengen punya pacar? Untuk saat lebih ke kayak someone to talk. Iya. Ya. Tempat untuk bercerita. Membagikan keluh kesah gitu. Menikah kan akhirnya lebih enggak. Lu mendapatkan itu. Atau lu malas yang mau hidup bersama dengan orang yang mungkin harus beradaptasi dengan semuanya? Lebih ke trauma. Soalnya di keluargaku banyak yang Oke. Yang penting pokoknya tapi lu butuh teman cerita. Kayak gitu. Ya. Oh iya, ngomong yang guru tadi, intinya seminggu setelah papa nggak ada tuh, dia ngomong bahwa orang yang bunuh diri tuh nggak akan masuk surga. Di mental anak seumur segitu. Nangis kejer lah pulang sekolah. Dibilang gitu kan, terus kayak sempet benci banget sama guru agama Buddha. Beletak jadi guru agama Buddha. Dan lo gak mau menjadi guru yang seperti itu? Enggak. Lebih bahkan aku sekarang jadi guru tuh lebih banyak diam saat ngajarin ke anak-anak gitu, karena takut salah ngomong kan. Jadi lo cuman memberikan kehadiran lo aja? Kehadiran dan untuk ngomong
seperlunya yang emang harus dibahas gitu. Nggak pernah ngomong kayak nanya kabar kamu gimana segala macam, enggak. Soalnya kan kita umat awam kan, pasti ada salah juga. Nah itu yang aku takutin tuh keluar salahnya gitu. Lu umur berapa sih, Amanda? 18, kelahiran 2005. Masih muda banget loh. Gue nggak bisa ngomong gini gitu di umur. Karena lu berarti seharusnya masih SMA ya? Udah lulus. Baru lulus SMA Baru kan? lulus. Tapi udah mantap lah. Terus ada ini nggak, Manda? Apa lu kayak gue mungkin pengen punya sekolah atau apa? Lebih memperbanyak gimana ya? Tempat ibadah. Wihara. Lebih tepatnya Cetia. Apa Cetia? Kalau Cetia tuh lebih kecil, tapi dia bisa ditinggalin oleh biku. Oh, dan lu pengen tinggal di sana? Enggak, maksudnya kalau Cetia tuh masih dikit loh. Kalau wihara mungkin udah lumayan banyak gitu kan. Kalau Cetia atau Wisma gitu kan, itu kan yang ditinggal. Oh, itu kayak asrama gitu ya? Iya, untuk seorang biku dan bikuni gitu kan. Itu jarang banget gitu. Jadi kalau menurut aku setiap daerah tuh harus punya itu. Karena biku dan bikuni kan bisa dibilang udah kita tuakan kan, udah kita lebih junjung lebih tinggi. Iya. Jadi harusnya ada. Karena biku dan bikuni pun bisa dibilang lahan berbuat baik. Jadi kita bisa berdana makanan, dana makan pagi, dana makan siang. Mau makannya cuman nasi sama ikan tongkol pun itu udah berdana gitu. Dan itu kan lahan untuk karma baik kan gitu. Jadi pengen aja sih punya itu. Nanti nggak dicampur susu stroberi lah. Udahlah. Udah, karena tongkol dicampur susu stroberi katanya nggak boleh, katanya bisa bikin kulit belang katanya. Lu tahu nggak sih mitos itu? Emang iya? Nggak tahu, di kampung gua dulu katanya gitu. Kalau makan tongkol itu nggak boleh berbarengan dengan minum susu. Jadi nggak boleh makan tongkol terus setelahnya minum susu tuh. Harus 1-2 jam setelahnya. Katanya bisa bikin kulit belang. Oh begitu. Ya, kayaknya lebih ke mitos itu yang bikin otak belang sih. Otak kita belang gitu, nggak tahu tuh kenapa. Manda, makasih ya udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Menurut gue kekuatan utama dari obrolan ini itu ya, obrolan ini itu diobrolkan orang yang pakar sepakar-pakarnya. Karena kenapa? Karena pakar itu adalah huduri kalau dalam filsafat. Jadi yang memang sesuatu itu pernah hadir dalam dirinya. Gua misalnya gue jelasin. Kopi itu adalah minuman hitam cair, rasanya ada manisnya, ada pahitnya. Lu tahu tentang kopi tapi 50%, 70% Amanda. Tapi kalau lu pengen tahu kopi itu apa, lu minum kopi. Dan akhirnya lu tahu utuh tentang kopi, dan ketika berbicara jadi dalam banget. Nah itu yang jadi kekuatan lu menurut gua. Jadi emang udah pernah mengalami sesuatu yang berat dan kemudian memilih jalan yang menurut gua ya, jalan yang agung, yang mulia gitu untuk orang seumuran lu. Dan uniknya kayak dia ini emang orang yang ikhlas aja, sehingga gak ngerasa dirinya itu baik, gak ngerasa dirinya itu telah melakukan sesuatu gitu. Tapi ya udah cengengesan aja, enak gitu. Serius loh, gua ngefans sama Amanda sih. Amanda makasih ya. Dan sekali lagi gue pengen tegesin, gue gak mau ngelihat di kolom komentar noise ataupun di YouTube-nya nanti itu, kecuali hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang lo terinspirasi atau lo ngasih sesuatu untuk banyak orang. Karena hidup itu soal memberi gitu, bukan mencelakakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.